Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Thank you so much buat teman-teman yang udah ngirimin ucapan ya lewat previous video update. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan ya, untuk live streaming kita akan undur ke hari Selasa, which is besok. Dan di video update ini kita mau bahas altcoins ya. Jadi altcoins yang akan saya review itu ada 3 koin, yaitu Ethena, kemudian HBAR, sama satu lagi Worldcoin teman-teman. Kenapa Worldcoin? Karena ini lagi lumayan hot nih ya, topik seputar AI, dan saya ngelihat trendingnya AI ini lagi benar-benar melesat ya. Bahkan bisa dibilang performance terbaik selama beberapa minggu terakhir itu lebih ke AI token. Kita ngelihat pullbacknya nggak terlalu jauh dan dia reboundnya lebih relatif cepat teman-teman sekalian. Nah, saya pilih Worldcoin karena kita tahu advisornya itu ada Sam Altman ya. Dia sebelumnya adalah CEO dari ChatGPT. Jadi ini saya pikir punya kesempatan yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman sekalian, juga nanti kita akan bahas seputar total 3, karena kita pengen tahu secara general ya, apakah sebenarnya spot market itu udah bisa diakumulasi kembali. Sementara kita juga akan tambahan ke teman-teman Bitcoin dominance dan juga USDT dominance. Karena terakhir kita bahas USDT dominance, kita benar-benar ngedapetin rejection yang kita butuhkan. Dan ini benar-benar good news banget. Oke, saya sambil coba untuk review sedikit ya. Jadi terakhir kali analysis kita ngebahas tentang USDT dominance itu sebenarnya utamanya reasonnya karena kita ngelihat dia mengetes ya level area key support resistance-nya di sekitaran 5,3%-an, dan kita lihat di situ juga sebenarnya terdapat trendline. Nah, per hari ini kalau kita cek teman-teman dari USDT dominance dulu kita mulai ya, itu sudah mengalami rejection lah atas key level tersebut. Ya, at least ini kalau kalian lihat ini kan perspektif time frame weekly. Per kita update video itu posisinya dia berada di 5,32%. Per sekarang kita udah di harga atau di level 4,86%. Jadi memang ini bisa dibilang menjadi sebuah indikasi yang cukup baik, sebab kita mengalami yang namanya rejection ya pada area Fibonacci 0,62% itu. Ada berupa buntut panjang ke atas, jadi kayak doji jatuhnya, dan minggu ini harusnya bisa jadi konfirmasi nih yang kita butuhkan, apakah USDT dominance di sini akan benar-benar mengalami rejection dan dia mengalami reversal. Artinya kalau demikian ini valid, kita harus melihat USDT dominance meneruskan penurunannya, dan ini artinya money flow akan kembali ke Bitcoin atau mungkin ke altcoins ya, mix teman-teman antara kedua itu. Nah, ini untuk si USDT dominance. Berikutnya kita bahas dari Bitcoin dominance sedikit. Jadi Bitcoin dominance itu sebenarnya saya punya perspektif masih sama ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin dominance bermain di atas level 54% sampai kisaran 57%, itu sebenarnya adalah momen-momen terbaik untuk start cicil di altcoins. Itu artinya mungkin sebagian altcoins masih akan berada di range yang relatif rendah. Karena ketika nanti teman-teman sudah melihat proses ini berlangsung, ini berarti altcoins akan rally dengan kecepatan penuh. Nah, kalau kalian mau masuk pada saat momen ini, itu udah lumayan terlambat harusnya, karena dia akan rally dengan sangat impulsif dan mungkin teman-teman akan terpaksa masuk di tengah-tengah. Jadi jatuhnya kayak entah itu kalian belinya di tengah atau bahkan malah di atas, itu bisa jadi resiko yang lebih besar. Jadi kalau kita ngelihat dengan Bitcoin dominance saat ini, ibaratnya kalau kita ngomongin risk reward ratio itu seperti ini teman-teman sekalian. Ya, menurut saya untuk kita mendapatkan reward itu lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Ya, resiko drawdown-nya mungkin udah nggak banyak ibaratkan gitu ya. Tapi untuk kita melihat dia memberikan kita sebuah peluang untuk mendapatkan profit yang lebih better, ya saya pikir jadi lebih tinggi. Dan kita bisa lihat di sini. Ini kalau saya balik ya, mungkin kalau teman-teman ngelihat bentukan chart kayak gini, pasti bayangannya adalah, wah ini bullish nih, dalam arti ini high, kemudian low, ini higher high. Ya, dan sekarang kita sedang membentuk higher low-nya. Untuk apa? Untuk potensi dia naik. Nah, kalau saya balik, ini sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi biar gimana pun, saya berpikir bahwa sebenarnya Bitcoin dominance in the end pada saat ya mungkin momen-momen tertentu ya, entah itu setelah Bitcoin settle di satu harga atau mungkin saat Bitcoin konsolidasi setelah dia berhasil create new higher high, di situ baru kita nanti mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk melihat altcoins ngasih kita profit yang luar biasa, impulsif dan signifikan. Jadi ini sebenarnya menguatkan
previous video yang saya ada bilang ke teman-teman soal mindset and positioning gitu ya. Kalau misalnya kalian memanfaatkan Bitcoin untuk dagang sih harusnya udah kurang begitu cuan ibaratnya, karena risk rewardnya udah nggak terlalu bagus. Tapi kalau misalkan di altcoins itu masih oke. Meanwhile kalau teman-teman beli Bitcoin untuk store of value dan kalian bukan beli untuk ibaratnya ngelihat kayak sebulan 2 bulan lagi, tapi kalian melihat itu secara jangka panjang. Katakanlah 2030 baru kalian mau lihat lagi, atau 2034 baru kalian mau lihat lagi. Nah, mungkin Bitcoin adalah opsi aset yang tepat sehingga kita menghindari resiko terjadinya depresiasi aset terhadap mungkin itu mata uang atau mungkin terhadap aset-aset yang kalian mungkin saat ini pegang gitu ya. Ya itu sebagai optional aja. Jadi ya itu sedikit berbagi pandangan seputar USDT dominance dan Bitcoin dominance. Sebenarnya keduanya menunjukkan bahwa situasi saat ini masih terbilang cukup ideal untuk start accumulating. Tinggal teman-teman, kalau kita ngelihat ya, ini tambahan validasi. Kita butuh dari perspektif total 3. Di mana total 3 ini adalah indeks yang bukan indeks, sorry ya. Total 3 ini adalah market cap ya. Altcoins atau crypto market hanya untuk altcoins di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita pengen ngelihat sebuah apa ya, kalau kita bilang kayak semacam sebuah validasi atau sebuah konfirmasi apakah ini udah ideal untuk start accumulating atau belum, sebenarnya ngelihat total 3 kita bisa dapatkan acuan itu. Jadi kalau kita notice nih teman-teman sekalian ya, per Oktober 2023 itu kan naik terus nih. Nah ini hampir seluruh altcoins naik lumayan signifikan. The moment 2 candle weekly ini memberikan informasi adanya rejection terhadap level yang dekat dengan area resistance-nya. Kita ngelihat semua altcoins mengalami tekanan jual yang bisa dibilang cukup lumayan terasa teman-teman sekalian. Nah sekarang kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly-nya, sebenarnya kita udah lagi berusaha bertahan nih di atas range 630,55 billions of dollar. Dan di range tersebut, technically itu adalah previous support pada sekitaran 31 Januari dan 14 Maret 2022. Jadi sebenarnya level ini bisa dibilang level yang penting untuk dipertahankan. Dan kita ngelihat setidaknya 3 minggu terakhir, ini total 3, mampu bertahan di atas level itu. Setelah adanya tekanan jual yang sangat-sangat agresif. Ya. Dan kita ngelihat lagi di sini, every time angkanya berusaha untuk turun di bawah 630 billions of dollar, dia selalu berakhir dengan closing di atasnya. Nah ini berarti sebenarnya mengindikasikan bahwa ada proses di mana every time weak candle atau istilahnya percobaan angkanya turun ke bawah, itu ada mungkin para bigger players yang kembali aktif melakukan akumulasi. Jadi mereka sengaja masuk ketika market itu dalam keadaan fear. Ya, karena ketika candle di bawah, kalian pasti punya bayangan kan kalau total 3 itu akan membentuk semacam kondisi yang cenderung bearish banget dari perspektif candle. Tapi faktanya ketika dia bisa balik bermain di atas SNR tersebut, itu berarti membuktikan bahwa ada orang yang berusaha jaga harganya atau value-nya untuk tidak lebih rendah daripada level tersebut. Itu bisa jadi satu pertimbangan bahwa sebenarnya ya ada potensi dan memperkuat indikasi bahwa ini bisa menjadi area untuk higher low-nya total 3. Kalau ini adalah area higher low-nya untuk total 3, ini berarti sebenarnya untuk altcoins, mungkin sebagian yang dalam tekanan jual, yang kita ngelihat tekanan jualnya masih lumayan agresif, masih lumayan impulsif, itu mungkin soon or later lah, atau bahkan bisa dibilang sooner lah, lebih cepat dari yang kita bayangkan, mungkin akan nemuin titik range bottomnya. Ya, nanti kita akan coba discuss dan kita kasih contoh langsung ke Ethena, kemudian HBAR dan juga si WLD tadi. Oke. Nah, untuk sementara teman-teman tambahannya kalau di total 3 di sini itu sebenarnya dari perspektif daily-nya aja ya. Saya ngelihat bahwa ya di overall movement ini worst case scenario by the way. Jadi kita ngelihat bahwa overall-nya ini tuh sebenarnya kecenderungan dia terkonsolidasi di dalam sebuah mungkin triangle ya, bisa dibilang mirip-mirip juga teman-teman sekalian. Dan kalau kita ngelihat dari pola pergerakan sebelumnya, ini kan sebenarnya ada satu penguatan yang sangat impuls ya terjadi pada si istilahnya crypto cap atau total 3 itu ya. Mungkin di sini bayangan saya ya ketika saya ngelihat progres seperti ini, ya ada kemungkinan lah ini adalah wave 1-nya kita, pullback menuju wave 2 kita, and then dia rally ke sini wave 3 kita, kemudian di sini pullback wave 4 kita, dan terakhir finishing wave 5.
Jadi jatuhnya yang sekarang mungkin sedang berlangsung ini adalah part of the correction. Ya mungkin bisa jadi ABC seperti ini, atau kalau kita beruntung teman-teman, mungkin ya prosesnya pullbacknya mungkin sebatas seperti ini aja gitu. Ya jadi kita melihat bahwa oke, we have a pullback, we have a retest ya, katakanlah seperti ini teman-teman. Kemudian another pullback, C wave holding di atas SNR-nya before dia melanjutkan penguatannya. Nah ini semacam best case scenario sebenarnya. Jadi kita nggak mengharapkan dia turun lebih jauh. Tapi teman-teman sekalian, apakah probabilitas untuk kita melihat pergerakannya seperti ini itu masih ada? Ya jawabannya masih teman-teman sekalian. Tergantung dari situasi Bitcoin-nya juga. Kalau misalnya Bitcoin dipercaya bisa visiting sampai ke level 54.000, ya saya rasa total 3 akan dengan mudah untuk mengejar range area indeks yang lebih rendah lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan Bitcoin di sini sudah confirming possibility bahwa 57.000 kemarin adalah higher low-nya, harusnya total 3 di sini punya kesempatan untuk bottoming juga di kisaran area ini. Jadi yang kita lihat saat ini adalah in case harga di sini mengalami pullback, ya probably it's gonna be for wave 2-nya. Before 3, 4, dan 5 dia naik lagi. Kira-kira seperti itu. Ya tapi ini best case scenario ya. Nggak pasti terjadi juga. Hanya saja kita melihat ada kemungkinan tersebut yang bisa menguatkan. Terutama sebenarnya yang mendukung adalah dari perspektif weekly-nya. Ketika kita ngelihat dia technically sedang membentuk bullish pin bar di sana. Dan ini sebenarnya sedikit banyak ngasih indikasi yang ideal untuk altcoins kalau misalkan memiliki pola atau memiliki validasi konfirmasi reversal yang sama lebih kurangnya dengan total 3, maka teman-teman bisa start cicil. Jadi kalau misalnya kalian udah nunggu nih selama 3-4 minggu terakhir, well, this is your time ya. Time to start cicil. Ya cicil beli, jangan langsung all in di satu titik karena itu jadi resiko juga buat kalian. Kira-kira seperti itu. Nah berikutnya saya pengen ajak teman-teman bahas seputar Ethena ya, Ethena USDT. Ini sebenarnya cukup menarik, koin baru layer 2 daripada DeFi ya teman-teman, DeFi seharusnya di jaringan Ethereum kalau saya tadi nggak salah teman-teman sekalian. Nah Ethena ini sejauh dia setelah listing dari Binance itu terus-terusan mengalami koreksi ya. Secara struktur time frame daily sebenarnya dia ya kita bisa considering bahwa prosesnya itu masih sangat-sangat bearish ya. Ya nggak juga sih. Mohon maaf teman-teman. Maksud saya begini, ini low, ini high, ini higher low. Ya kan, ada potensi kan bisa seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah proses dia mengalami penurunan seperti ini harus segera berakhir untuk kita melihat apa adanya potensi untuk dia rebound. Maka teman-teman sekalian pastikan ada bayangan dong, aduh pengen deh istilahnya melakukan cicil beli terhadap Ethena, atau kalian merasa bahwa Ethena ini sebenarnya bagus untuk kalian start accumulating. Maka sebenarnya ketika kita ngelihat dari perspektif closing weekly, hanya ada satu pertimbangan saya, yaitu melihat di sini dia cenderung membentuk yang namanya spinning top. Spinning top itu bisa diconsider sebagai star pattern juga teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat minggu ini Ethena itu berhasil closing dalam keadaan bullish dan mengambil lebih besar 50% dari body candle pada bear candle sekitar minggu, atau ya benar ya ini weekly ya, di minggu tanggal 22 April. Nah ini akan memvalidasi untuk dia berpotensi reversal. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa, tapi Vin kalau misalnya beli tunggu weekly confirmation nanti udah keburu telat. Maka sebenarnya cukup dengan daily perspektif saja. Kita ngelihat di sini terdapat SNR ya untuk si Ethena sendiri teman-teman sekalian. Dan seperti yang kalian perhatikan, Ethena pun per hari ini itu masih kena rejection tepat di level tersebut. Jadi kalau kita perhatikan sampai ke time frame hourly-nya ya, kita ngelihat bahwa this is our support resistance ya, holding di kisaran area $0.93. Nah, yang menarik sebetulnya Ethena itu ada indikasi loh untuk dia mengalami reversal. Salah satunya yang lumayan diperhatikan harusnya oleh para pelaku pasar adalah ketika melihat dia sudah berhasil breakout ya terhadap trendline ini. Itu pertama. Kalaupun teman-teman mengganti ya trendline itu dengan seperti ini juga sama. Dua-duanya sudah breakout. Artinya proses breakout ini bisa saja merupakan bagian dari pullback-nya saat ini untuk retest sebelum dia benar-benar memvalidasi mengalami reversal secara keseluruhan pada perspektif time frame 4 jam.
Jadi kita juga memperhatikan teman-teman sekalian, di manakah terakhir kali dia membentuk lower high point? Jawabannya adalah ketika dia sukses create lower low ini. Jadi kita perhatikan di sini dia create lower low, ini adalah high point terakhir dia dan kita belum berhasil nih untuk mengklaim high point itu. Jadi kalau misalnya kita gunakan box ya, box to box teman-teman sekalian, ini adalah high point kita. Sampai sini. Jadi kita marking berwarna box seperti ini. Ini menandakan ya bahwa satu tren ini kecenderungan turun. Dan kita lihat di sini, ini kecenderungan dia naik, ya. Artinya ini adalah bagian dari pullback-nya dia. Jadi kalau kita marking lebih kurangnya seperti ini teman-teman sekalian. Ya, kalian bisa perhatikan karena dia sempat create yang namanya higher high di sini. Boom, ya. Dia turun, pullback turun, dia naik, dia create higher high, lalu dia create lower low. Nah, per proses lower low ini, kita bisa anggap bahwa ini adalah satu tren baru yang terbentuk. Nah, sebenarnya seluruh proses yang berlangsung pada Ethena saat ini, itu bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari, nah ini dia, merupakan bagian dari pullback-nya dia, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita anggap ini adalah part of the pullback. Nah, belum ada validasi apakah dia akan reversal atau tidak, tapi memang secara trend line itu bisa memberikan kita keyakinan bahwa posisi daripada Ethena mungkin sooner or later akan mengalami reversal. Dan Anda bisa perhatikan juga dari perspektif time frame lebih kecil, kayak 1 jam yang saat ini technically sudah dalam keadaan bullish. Ya, kalau kalian perhatikan di time frame 1 jamnya ya kita udah ngelihat proses-proses ini tuh menunjukkan kepada kita bahwa terakhir kali aja dia berhasil create higher high, ya, break terhadap previous high dan rejectionnya itu pas dari SNR. Jadi kalau misalkan memang kita memasuki fase pullbacknya dia, saya sendiri sih melihatnya ini tetap sebagai opportunity untuk buy gitu ya, terutama untuk futures market. Karena kita ada pemanfaatan teman-teman sekalian. Jadi per kemarin banget malam ya di advance group di sini, ya kita coba untuk melihat ada opportunity untuk start buying ya on Ethena. Jadi kita ngelihatnya dari sini teman-teman. Nah, per kondisi ini saya sebenarnya memperhatikan. Jadi kita ngelihat mengalami market structure shift pada time frame 1 jam. Kita lihat dia sempat create high point, pullback, and then holding di range tersebut. Jadi per hari ini kita ngelihat Ethena juga nanjaknya lumayan impulse, lumayan signifikan, mencapai target yang kita harapkan. Tapi kalau saya trading, terutama melihat dari perspektif weekend ya, itu saya kecenderungan menggunakan size yang lebih kecil. Jadi saya nggak mau terlalu besar size-nya, karena dari segi volume, biasanya cenderung terlalu, atau lebih cenderung nggak terlalu bagus. Ya kira-kira seperti itu. Nah teman-teman sekalian, jadi kalau Ethena dari previous setup, sebenarnya dia sudah mencapai target juga, ya. Originally target saya tuh sebenarnya nggak sampai atas, saya cuma ngarep sampai sini aja. Tapi udah dikasih sampai atas ya lebih bagus lagi, kira-kira begitu. Nah cuman poin yang saya pengen sampaikan teman-teman, ini kita creating higher high, ini adalah previous low. Karena kita udah create higher high, maka harusnya ini adalah previous low kita. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga dari low point ini untuk mengukur kira-kira kalau dia pullback sampai mana, dan di situ nanti dia kasih kita reaksi nggak. Apakah dia akan menunjukkan adanya indikasi bahwa market bisa reverse lagi dan meneruskan tren yang ada pada time frame 1 jam sehingga memvalidasi breakout pada time frame besarnya seperti 4 jam. Kalau itu sudah tervalidasi, harusnya Ethena itu untuk time frame daily juga akan lebih nyaman untuk teman-teman buy, karena kalian mendapatkan extra confirmation untuk reversalnya. At least kalian nggak beli di sini, nggak beli di sini, mungkin kalian beli agak di bawah tapi agak ragu-ragu karena di bawah turun lagi. Nah bedanya di sini kalau kalian beli setelah adanya konfirmasi, at least kalian dapat tambahan peace of mind. Jadi secara mental juga lebih pede untuk ngeholdnya, karena kalian melihat bahwa saat ini yang mendominasi trennya itu kecenderungan bullnya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk H-bar. Nah, berikutnya teman-teman, kita mau dikit ngebahas tentang H-bar ya. Tadi Ethena ya. Berikutnya kita mau bahas sedikit seputar H-bar. Jadi terakhir kali kita nge-review seputar H-bar itu, ini Ethena ya teman-teman. Terakhir kali kita nge-review seputar H-bar, besokannya kita ngelihat dia naik sangat impulse ya, sampai kisaran $0.18. Lalu setelah itu mengalami rejection. Apakah itu adalah sebuah kebetulan? Sebenarnya enggak. Kita ngelihat di situ juga terdapat area support resistance yang sangat penting ya, di mana ini adalah support yang terbentuk
pada sepanjang pergerakan 2021. Jadi kalau ada orang profit taking di situ, saya juga nggak heran gitu loh. Tapi apakah H-bar setelah itu menjadi bearish banget? Sebenarnya nggak juga teman-teman. Kalau Anda memperhatikan dengan seksama, ini udah membentuk sebuah struktur yang kecenderungan bullish. Ini adalah low point, kita ngelihat dia start going and create higher high di sini. Kemudian dia mengalami pullback. Nah, setelah dia mengalami pullback, sebenarnya dia belum create, sebenarnya antara dia sudah create higher high atau belum. Ini yang sebenarnya jadi ambigu ya, karena di situ sifatnya fake out. Kalau di situ higher high, ini adalah higher low dia guys, which means kalian bisa gunakan Fibo retracement, and ketika dia testing ke level-level 62%, itu sebenarnya bisa jadi acuan untuk kalian start beli lagi, kan ini golden ratio. Tapi kalau misalnya kita anggaplah nggak ngelihat itu gitu ya, kita ngelihat hanya struktur internal saja. Sebenarnya di sini juga ada higher high, higher low, higher high, and then higher low. And then what happened previously itu adalah liquidity sweep saja terhadap previous low point yang ada di sini. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik. Ya, karena setelah adanya liquidity sweep ini baru H-bar ada bensin untuk dia rebound. Kira-kira seperti itu. Nah, dari perspektif weekly, sebenarnya selama dia main di atas 0,0939, ini bisa ngasih kalian opportunity untuk main up to level $0,17 itu. Dan dari perspektif daily-nya sendiri, teman-teman kalau memperhatikan di sini, itu ada kecenderungan pergerakannya sudah kembali dalam keadaan struktur bullish. Jadi kalau saya tambahin kayak gini, ini by the way liquidity sweep-nya ya, karena ini ada low point dan dia ngambil di sini baru kemudian dia reversal. Jadi bukannya sebuah kebetulan, tapi memang ini harusnya sudah menjadi skenarionya para whales ya. Mereka coba untuk ngambil likuiditas dulu di sana supaya ada bensin untuk dorong harganya naik ke atas. Nah, di sini terdapat reversal. Ya, kita bisa anggap itu terdapat reversal, market structure shift, and then technically dia creating another high point dari previous high point-nya. Nah, ini udah bagus banget gitu kan. Jadi kita ngelihatnya ini apa? Ini low point, itu high point. Nah, Anda ngelihat dia pullback, itu pas ketahan di 50% retracement. And then dia holding di situ, ya. Katakanlah di time frame 4 jamnya, kamu bisa lihat di sini juga dia holding pas banget di area demand, rebound, start create higher high lagi. Nah, per kondisi kemarin di sini dia konsolidasi, ini sebenarnya titik-titik menariknya, teman-teman. To be honest, kita juga ada ada juga transaksi di H-bar ya, dan sudah keluar atau sudah exit posisinya, karena sebenarnya per tadi itu target pun sebetulnya sudah tercapai. Cuman memang kendalanya adalah saat ini Bitcoin sebenarnya mengdrag ya rata-rata altcoins untuk kembali terkoreksi. Bitcoinnya di 63.300-an, kemudian Bitcoin dominance-nya masih steady di angka 54,8%-an lebih kurangnya. Ada beberapa altcoins yang kena pullback cukup agresif, ada beberapa yang cenderung masih ideal untuk di follow up. Contohnya H-bar salah satunya. Nah, teman-teman lihat lagi dari perspektif structure ya. Structure ini ngasih kalian idea loh, bahwa saat ini H-bar itu bukan dalam keadaan bearish, tapi dia dalam keadaan bullish. And where's your recent low point? Jawabannya adalah di sini. Nah, ini low point terakhir teman-teman sekalian. Jadi kalau dengan proses kayak gini, ini sebenarnya adalah pullback yang dinanti oleh para buyers ya. Dalam artian kalau misalnya teman-teman berencana untuk buy on H-bar ya, mungkin inilah kesempatannya untuk masuk, untuk memanfaatkan baik itu jangka pendek atau mungkin untuk kalian invest. Kenapa? Karena kalau lihat dari perspektif daily, ini udah oke-nya adalah dari sisi ini, dimana kita ngelihat dia kepantul setelah adanya retest terhadap SNR itu. Jadi di sini dia naik, pullback, fake out, naik, pullback, and then holding di atas level itu. Jadi kalau misalnya ya harapannya sih, kalau misalnya kita buy pun ya harapannya adalah dia naik lagi melanjutkan penguatannya. Dan ini harusnya ngasih pengharapan juga buat para holdersnya ya. Kalau misalnya kemarin kayak kemarin udah beli, sempat profit tapi nggak sempat di take profit, sekarang ada kesempatan nggak ya untuk dia naik lagi? Ya jawabannya ada, karena secara struktur time frame 1 jam minimal kita udah ngelihat dia secara struktur cenderung bullish. Yang penting apa? Yang penting low point jangan diambil. Kalau low pointnya di breakdown, nah itu menginvalidasi seluruh setupnya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga targetnya juga bisa tercapai. Kalau sebelumnya di sini kita expecting dia bisa testing previous high, ternyata pas ngelewatin dikit udah kemudian ada rejection gitu ya. Kalau misalkan bagus ya mudah-mudahan bisa sampai 0,17 lagi. Itu sih harapannya teman-teman sekalian. Alright, and the last one is gonna be Worldcoin. Jadi Worldcoin sendiri ini jadi
pegangan kita ya teman-teman sekalian ya. Jadi previously saya sempat update Worldcoin sekitar hari Sabtu atau mungkin Minggu ya, kemarin Minggu teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ngelihat di sini bahwa progresnya tuh sebenarnya cukup menarik, cukup ideal, itu bermula dari simple support resistance ini. Ya, ini sebelumnya resistance become support. Nah, ini kita ngelihat ada potensi dia membentuk double bottom. Jadi PR-nya cuma satu, yaitu si Worldcoin harus bisa breakout dari neckline ini. Per hari ini dia close, kalau misalkan ini valid, harusnya peluang untuk kita ngelihat altcoins si WLD ini naik itu lebih tinggi. Dia bisa retest sampai ke level high point ini karena ini memang terdapat SNR ya juga di kisaran harga $7,5. Ya, somehow areanya lumayan bulat teman-teman di kisaran area tersebut. Jadi sebenarnya ya semacam break and retest skenario itu bisa banget untuk mendukung si Worldcoin itu untuk retest balik ke level $7,5. Nah, cuma pertanyaannya adalah hari ini kita bisa ngelihatnya nih, dia closing dalam keadaan bullish, finish strong di atas area resistance-nya. Kalau bisa, ini udah top banget. Harusnya bisa memvalidasi untuk dia meneruskan penguatan. Sebab di time frame hourly-nya juga demikian. Teman-teman bisa lihat, ini adalah previous resistance. Now we are going to retest that resistance level. Apakah ini bisa di flip menjadi support? Dan kalau misalkan bisa, kalian harus melihat dari perspektif time frame 1 jamnya juga. Kalau bisa, the most recent low, which is ada di kisaran harga $5,7, itu jangan sampai di breakdown. Kalau ini di breakdown berarti ya pertama dia bisa jadi fake out ya, malah gagal kan. Karena perspektif daily jadinya cuma buntut teman-teman. Dan ini artinya dia masih akan akumulasi di dalam. Which is bagus, nggak salah juga. Malah bisa jadi kesempatan buat teman-teman start cicil kalau kalian merasa ketinggalan karena harganya udah naik dalam 2-3 hari terakhir. Tapi kalau misalkan ternyata dia bertahan di atas resistance itu dan dia mempertahankan ini menjadi area support, sebenarnya ini malah jadi kesempatan yang menarik untuk teman-teman kalau misalkan mau trading jangka pendek untuk manfaatkan momentumnya. Jadi begitu nyampe $7,5, ya udah ada pertimbangan, mungkin udah take profit sebagian atau gimana gitu ya. Karena ya kita lihat lagi di situ itu sebenarnya terdapat support resistance. Saya pengen tahu juga kira-kira dia sampai situ ketahan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia nggak ketahan, ya bagus, mungkin dia bisa aja naik lagi. Kenapa? Karena kalau kalian lihat lagi overall movement-nya di sini, ini tuh sebenarnya satu penguatan yang cenderung bullish. Dan lebih menariknya adalah ini previous high, dia naik langsung impulse ya kan, dia pullback ketahannya tuh pas di situ teman-teman. Gak lebih rendah, kenapa? Ya kita nggak tahu juga. Tapi ya mungkin kalau saya boleh berspekulasi, salah satunya adalah karena tren AI-nya lagi meningkat. Jadi untuk seukuran kayak Worldcoin, ya dia nggak harus pullback sampai ke level ini untuk dia ngelihat dia mantul lagi. Ya bisa jadi dia ketahan di sini aja itu sebenarnya udah cukup. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu tadi penjelasan saya untuk 3 koin dan juga USDT dominance, Bitcoin dominance, dan juga total 3. Semoga informasi yang saya deliver seperti biasanya bisa memberikan support untuk teman-teman, semacam tambahan referensi, tambahan analisis, dan juga sebagai pembanding atau sebagai pertimbangan-pertimbangan tambahan. Oke, God bless buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di update untuk Bitcoin dan sampai jumpa juga untuk di live streaming besok. Cheers and God bless guys. Bye-bye.